Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menganalisis unsur kebahasaan dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Baiklah, sebelum kami membacakannya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Hairiah, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Irjal Roljinan, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan Putra, nomor absen 8. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan identitas novel. Judul Ronggeng Dukuh Paruh. Penulis Ahmad Tohari. Tahun liris 1982. Jumlah halaman 174 halaman buku pertama, 397 halaman total. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. A. Unsur kebahasaan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh ini yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Penggunaan bahasa daerah terlihat dari adanya penggunaan kata-kata seperti Mbak Yu, Wong Bagus, Jenganten, Wong Ayu, dan masih banyak lagi. Digunakan pada saat serintil menari ronggeng, yaitu uluk-uluk perkutut menggung teka suka mengedi. Teka suka tanah sabrang pekanmu apa pekanmu mado tawon manis madu tawon ora manis kayu putuku serintil. Dalam penggunaan bahasa novel dengan menggunakan beberapa jenis majas, yaitu A. Majas personifikasi. Personifikasi adalah majas kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. 1. Dukuh paruh masih diam membisu meskipun beberapa jenis satuannya sudah terjaga. Halaman 111. Tohari melukiskan proses datangnya pagi hari menjelang cahaya matahari terbit dari timur di Dukuh Paruk. Dukuh Paruk dilukiskan pada suatu pagi yang masih sepi dan belum ada aktivitas manusia. 2. Tetes-tetes embun menimbulkan suara desahan-desahan musik yang serempak. Halaman 111. Demikian menimbulkan suara-suara bagai musik yang serempak tetes embun yang berjatuhan dari atas pohon. B. Majas simil berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruh ditemukan penggunaan gaya bahasa perbandingan atau simil. Kalimat yang digunakan gaya bahasa simil yaitu 1. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit-jerit sejadi-jadinya. Halaman 9. 2. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila ingin merembus tampak seperti ratusan kupu-kupu terbang menuruti arah angin meninggalnya pohon dadap. C. Majas Metaforma adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. 1. Di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika ingin tenggara bertiup ingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Halaman 13. 2. Mereka pantas berkerjaan, bermain, dan berterbangan. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Halaman 14. Maknanya melukiskan keindahan dunia anak-anak di dukuh kecil yang serba gembira, bebas bermain, dan belum memiliki tanggung jawab. Dunia anak-anak merupakan fase kehidupan yang indah dan tidak mungkin terulang kembali pada kehidupan seseorang.
D. Majas metonimia. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditawarkan dengan orang, barang atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatannya jika yang kita maksudkan ciptaan atau buatannya, ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan barangnya. 1. Di sana, di dalam kurung kelambu yang tampak dari tempatku berdiri, akan terjadi pemusnahan mustika yang selama ini amat kuhargai. Halaman 53. Kata mustika artinya sebuah keperawanan seorang wanita. Pelita 2. Pelita kecil dalam kamar itu melengkapi citra punahnya kemanusiaan pada diri bekas mahkota dukuh paruh itu. Halaman 395. Kata citra pada kutipan di atas adalah gambaran kepribadian dari seorang ronggeng, yaitu tokoh Serintil. Citra tersebut telah hilang karena suatu cobaan, hingga muncullah kegoncangan jiwa pada Serintil yang semula mendapatkan sebutan seorang mahkota dukuh paruh. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. 1. Ini cukup sendiri adalah anak kandung kehidupan manusia. Halaman 386. 2. Aku bisa mendengar semua bisik hati yang paling liris sekalipun. Halaman 394. 3. Aku dapat melihat mutiara-mutiara jiwa dalam lubuk yang paling pingit. Halaman 394. F. Majas sinekdok. Majas sinekdok adalah majas yang mempergunakan sebagian dari suatu hal yang menyatakan keseluruhan pars pro toto, atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian totem pro part. Koleteh di sudut dasar itu berhenti karena kehabisan bahan. Halaman 126. Penggambaran majas sinekdok terdapat pada kata di sudut pasar, padahal yang dimaksudkan tidak hanya sudut pasar tetapi seluruh wilayah pasar. Ungkapan ini termasuk majas sinekdok totem pro part. 2. Sampeyan hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau mengerti urusan perut orang. Majas sinekdok pada kutipan tersebut terdapat pada kata perut orang, yang maksud sebenarnya adalah seluruh jiwa harga manusia, raga. G. Majas pertentangan atau litotes. Litotes adalah majas yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri, sesuatu hal yang kurang dari keadaan sebenarnya, atau suatu pikiran dinyatakan dengan menyangkal lawan katanya. Contoh 1. Aku sadar betul diriku terlalu kecil bagi alam. Halaman 66. Majas litotes terdapat pada kata diriku terlalu kecil. 2. Aku terkejut menyadari semua orang di tanah airku yang kecil ini memenuhi segala keinginanku. Halaman 104. Majas litotes muncul dalam kata tanah airku yang kecil ini. H. Majas penegasan atau repetisi. Repetisi adalah majas yang mengandung pengulangan berkali-kali kata atau kelompok kata yang sama. Contoh 1. Mereka hanya ingin melihat serintil kembali menari dan menari. Halaman 140. 2. Serintil sedang berada dalam habian dukuh paruk yang tengah tidur lelap selelap-lelapnya, merenung dan terus merenung. Halaman 156. I. Majas sindiran atau sarkasme. Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih besar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir dalam TDP. Majas sarkarme ditemukan pada kutipan 1. Dower merasa berat dan mengutuk kata Rezas dengan sengit. Si tua bangka ini sungguh-sungguh tengik. Halaman 71. Majas sarkasme
Pada kutipan tersebut ada pada kata si tua bangka sungguh tengik. 2. Kata Reza memang bajingan, bagul buntung. Jawabku, mengumpat dukun ronggeng itu. Halaman 49. Majas sarkasme pada kutipan tersebut ada pada kata bajingan, bajul, buntung. B. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Kutipan 1. Kubur Ki Cemanggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Daku Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Hasil interpretasi pengarang. Pandangan pengarang mengenai masyarakat Duku Paruh yang menambah Ki Secamanggala membuktikan bahwa masyarakat Duku Paruh masih mengungut kepercayaan kepada animisme atau nenek moyang. Kutipan 2. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paruh telah 7 bulan kerontang. Pasang burung bangau itu tak akan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Hasil interpretasi pengarang membuktikan parahnya kemarau panjang yang mendala hingga 7 bulan. Segala jenis rumput mati dan digantikan dengan kaktus. 3. Ketiganya hampir berputus asa seandainya salah satu orang anak di antara mereka tidak menemukan akal. Hasil interpretasi pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh anak-anak pengaruh Duku Paruk menggambarkan kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa, ditambah dengan kita adalah makhluk berakal. Apabila ada masalah yang tidak bisa dilepaskan tenaga, maka diselesaikan dengan akal. 4. Kemudian Raus Warta dan Darsun berpandang, ketiganya mengusap telapak tangannya, masing-masing dengan tekad terakhir mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Hasil interpretasi pengarang. Pengarang mencoba menunjukkan bahwa sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, jika kita pantang menyerah dan terus mencoba, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kutipan 5. Biji dapat yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berhembus, tampak seperti ratusan kutu terbang menuruti arah angin, meninggalkan pohon dadap. Paragraf 6 halaman 122. Hasil interpretasi pengarang. Pandangan pengarang mengenai gugurnya biji dadap yang digambarkan sebagai kupu-kupu yang berterbangan dapat diinterogasikan bahwa pengarang menyandingkan keindahan kupu-kupu yang berterbangan dengan fenomena gugurnya biji dadap. Kutipan 6. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dan dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desah jerit pipit kecil itu terdengar seperti paruh alap-alap menggigit kepalanya. Burung-burung halus berterbangan menghembuskan, terjadi di udara yang lengang. Di atas Duku Paruk, paragraf 3 halaman 121. Hasil interpretasi pengarang. Pandangan pengarang mengenai nilai sosial antara burung pipit dan alap-alap dapat dimana berupa dikejar-kejaran antara cara burung pipit dan alap-alap, menggambarkan bahwa alap-alap merupakan predator yang mencari mangsa. Bangsa tersebut adalah burung pipit, dan burung pipit yang tahu dirinya dijadikan target mangsa oleh predator, mengikuti instingnya untuk selamatkan diri. Kutipan 7. Rasa dan Warta mendapatkan 2 buah darson, hanya 1.
Tak ada protes ketiganya, kemudian sibuk mengupas satu bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya dan asinnya tanah. Hasil interpretasi pengarang. Pengarang menggambarkan bahwa setiap rezeki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Kita harus menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas seperti Darsun. Kutipan 8. Seandainya ada seorang di Duku Paruk yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat ini hampir pukul 12 tengah malam tahun 1946. Hasil interpretasi pengarang. Pengarang menggambarkan bahwa desa Dukuh Paruk masih keterbelakangan karena dapat dilihat belum ada satupun rakyat di Dukuh Paruk pernah bersekolah. Kutipan 9. Dia sedang mengakhiri pekerjaannya malam ini. Bungkil ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibilas di dalam air. Setelah dituntas, kemudian dikukus. Turun dari tungku bahan ini, diratakan dalam sebuah tampah besar dan ditaburi ragi. Apabila sudah dingin, besok hari pada bungkil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur halus. Jadilah tempe bongkrek. Sudah sejak lama Santaib memenuhi kebutuhan orang Duku Paruk akan tempe itu. Hasil interpretasi pengarang. Tempe bongkrek menjadi salah satu hidangan wajib bagi masyarakat di Duku Paruk. Kutipan 10. Berita-berita kecil dinyatakan kerlap-kerlip dari kejauhan membuktikan di Duku Paruk yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan tamaram di atas tanah kapur Dukuh Paruk. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan langit bening. Hasil interpretasi pengarang. Suasana malam hari di Dukuh Paruk yang sunyi dan indah dengan kehadiran bulan dan bintang-bintang di angkasa. Kutipan 11. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga untuk memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Hasil interpretasi pengarang. Pandangan pengarang dapat diinterpretasikan dengan gambaran aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di Dukuh Paruk, yaitu mereka sedang beradu tenaga memperebutkan umbi singkong yang sedang mereka cabut. Kemudian kutipan 12. Hilangnya cahaya matahari telah dinanti-nanti oleh kekelawar dan kalong. Sesatunya mereka keluar dari sarang di lubang-lubang kayu, ketiak daun kelapa atau kuncup daun pisang yang masih menggulung. Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buah tidak ditemukan mereka. Serangga pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian, harus melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Paragraf 20 halaman 123 sampai 124. Hasil interpretasi pengarang. Dari pandangan pengarang kita bisa tahu bahwa kelelawar dan kalong tidak menyukai musim kemarau. Karena pada musim kemarau buah-buahan akan sulit ditemukan. Serangga-serangga lenyap dan mereka terpaksa memakan daun waru. Baik, itulah hasil dari analisis dari kelompok 3. Saya perwakilan dari teman-teman banyak-banyak mengucapkan minta maaf apabila banyak terjadi kesalahan di dalam menganalisis novel Ronggeng Dukuh Paruk tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.